Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Walaupun tadi pagi tampaknya sudah mulai gerimis ya, tetapi kita tetap bersemangat karena apa? Ternyata terjadi lagi nggih, keracunan pangan dalam program MBG ini dan tidak jauh dari sekitar kita. Bukan berarti bahwa kalau kejadiannya itu jauh kita terus tidak aware juga bukan ya, tetapi tentunya kita akan terus bersama-sama untuk mengawal program ini karena jangan sampai gitu nggih generasi penerus bahkan ini yang kemarin juga bahkan gurunya ini juga mengalami keracunan pangan. Nah, pada webinar seri kedua ini tentunya kita akan melihat perspektif yang berbeda, walaupun tentu nanti Dr. Citra juga akan memberikan summary ya sebagai bridging terkait dengan webinar yang pertama, agar mungkin teman-teman yang dulu belum ikut ataupun hanya melihat dari YouTube nanti kira-kira akan bisa menyambungkan dengan bahasan pada hari ini. Yang hari ini nanti kita akan melihat tentunya terkait dengan tata kelola, kemudian akuntabilitasnya dan ini nanti ada pemateri terkait dari sisi hukum ya, dari Bu, saya panggilnya tuh Mbak Iyi ya, dari Bu Sri Ediati Wiono. Saya tuh sok-sok nek nama malah sok nggak hafal nih karena kita tuh sama-sama teman di Mones. Kemudian juga ada moderatornya nanti Pak Rimawan dan dari sisi ekonomi ada Pak Wisnu nggih ini nggih dari FEB, kemudian juga Prof Agus Sartono terkait dengan tidak hanya ekonomi tapi juga sosial karena nanti juga akan mungkin ya mengkolaborasikan apakah MBG ini memungkinkan jika dimasukkan dengan kantin sekolah yang mungkin sudah jauh lebih siap, kemudian tentunya juga mengelola jumlah apa namanya siswa yang tidak terlalu banyak juga nggih. Kemudian tentunya waktu penyiapan itu juga sangat penting sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam analisis bahaya dan critical point ya dalam penyiapan makanan. Kemudian juga tentunya ini hasil kerjasama antara Pusat Kedokteran Tropis, kemudian juga Departemen Biostatistik, Epidemiologi, serta Population Health. Tentu saja juga saya mewakili dari Kagama dan teman lama sama-sama dulu ngurusi mulai dari COVID, ya Pak Rimawan sebagai moderator dan wakil dari komunitas Sambatan Jogja yang sudah mendunia ya. Ternyata yang namanya sambatan itu tidak berhenti saat kita COVID saja karena yang bisa kita lakukan saat COVID ini best practices adalah kita gotong royong bersama tentunya harapannya nanti juga akan bisa mengurai ya masalah yang terjadi dan mitigasi pada keracunan pangan dalam program MBG yang tentunya ya harapannya itu kan keinginannya bagus ya, tetapi kemudian di lapangan banyak hal yang tidak mudah untuk dikelola sehingga membutuhkan pemikiran kita semua gitu ya agar ini tidak terjadi lagi keracunan-keracunan yang akan datang karena kita tidak bisa memilih. Saya tadi matur nggih sama Prof. Agus dan juga Pak Rimawan, apa kita bisa memilih bahwa keracunannya yang ringan aja kan nggak bisa gitu ya. Ditambah dengan kondisi tiap siswa juga tidak sama gitu nggih. Nah, tentunya ini juga kita perlu memitigasi untuk tidak terjadi lebih parah lagi gitu nggih. Harapannya tentu tugas kita semua, kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada government dan juga SPPG yang sudah ada, tetapi tentunya masukan kita, kemudian upaya-upaya yang kita lakukan bersama ini bisa untuk menjaga agar keracunan pangan tidak terjadi lagi. Karena nyatanya ini sudah akhir tahun, mungkin untuk membayar pengobatan ini apakah juga sudah dipikirkan gitu ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu kepala dinas kita itu baru rasan-rasan gitu ya. Moga-moga tidak terjadi lagi karena uangnya mungkin sudah habis gitu ya, sudah mau akhir tahun ada Hmm. efisiensi, tetapi kemudian harus juga mengelola kalau ada kasus keracunan, karena kan juga tidak mungkin gratis gitu ya. Ya, walaupun mungkin nanti harus membayar ya, kalau kami di RSASI siap ya untuk membantu kalau misalnya dengan yang minimalis cuma dibayar obat atau apapun gitu ya, ya nanti kita akan bersama-sama. Artinya bahwa ini tugas kita semua untuk menjaga mungkin berasal dari Jogja ini nanti bisa diaplikasikan di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita yang ada di Jogja ini
merasa bahwa tugas kita hanya di Jogja ya, tetapi tugas kita adalah untuk negara dan bangsa kita di Indonesia yang saat ini memang sedang membutuhkan tangan-tangan kita untuk merekomendasikan sebenarnya seperti apa sih yang bisa kita lakukan agar semuanya tetap sehat dan program ini bisa berjalan dengan baik tanpa menyisakan adik-adik kita, generasi penerus kita ini yang harus mengalami sakit, ya minimal dirawat gitu ya di IGD walaupun juga ada beberapa yang dipulangkan dan itu tentu juga akan menjadikan trauma juga nggih buat adik-adik. Demikian dari kami, jika ada kekurangan penyelenggaraan acara dalam kolaborasi ini, kami meminta maaf dan ini juga terima kasih kepada satu para pemateri, yang kedua, moderator, MC, kemudian tentunya juga penanggap tadi atau yang sebagai bridging ya Dokter Citra dan teman-teman dari berbagai center ini tadi dan tentunya tidak kalah penting adalah panitia hasil kolaborasi dan juga para peserta karena ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki minat yang sama, kita semua memiliki keterpanggilan yang sama untuk memikirkan bagaimana program MBG ini supaya tidak terjadi keracunan lagi. Demikian dari kami. Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar keracunan pangan dalam program MBG seri kedua, khususnya terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas dalam perspektif hukum, sosial, dan ekonomi tentunya untuk memitigasi pencegahan keracunan berkelanjutan di Yogyakarta dan tentunya moga-moga juga di seluruh Indonesia karena saya yakin yang ikut ini adalah teman-teman yang berasal dari berbagai wilayah. Demikian, saya kembalikan kepada Mbak MC, Mbak siapa tadi Asmani, Mbak Putri atau siapa? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.